ini didukung oleh Desa WiFi, Tol Langit Desa Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam sehat tentu saja. Selamat malam, saya Iwan Sulaiman Sulasno, tuan rumah acara Kades Iwan atau Kajian Desa Bareng Iwan, sebuah acara talkshow yang digelar setiap Selasa malam atas kerjasama desapedia.id, media informasi desa terkini, dengan TV Desa. Saya ingin menyapa buat para pemirsa dan Bapak Ibu sekalian yang menyaksikan kami baik melalui Zoom meeting maupun melalui channel di TV Desa di YouTube. Kami terima kasih atas kehadiran dan sudah bergabung ya Bapak Ibu sekalian di acara Talkshow Kades Iwan yang sesungguhnya kami sempat sempat tidak siaran selama bulan Ramadan. Baru kali ini kami kembali dan insya Allah kita akan kembali rutin setiap Selasa menyapa Bapak Ibu sekalian, para pegiat desa untuk berdiskusi tentang berbagai informasi desa terkini. Malam ini kita akan mengusung tema tentang BUMDes berbadan hukum. Akses permodalan jadi mudah. Memang ini pakai tanda tanya karena kondisi hari ini memang geliat unit usaha bisnis BUMDes itu semakin tinggi. Namun demikian di sisi lain memang banyak problem-problem yang menjadi peluang dan menjadi tantangan bagi sebuah BUMDes di 74.961 desa di seluruh Indonesia. Nah, awalnya memang pembentukan BUMDes adalah tentu saja kita semua tahu itu bahwa BUMDes dapat dibentuk oleh setiap desa yang sudah ada, yang telah disebutkan di pasal 87 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa. Di bagian penjelasan juga sudah sangat clear. Undang-Undang Desa menyebutkan bahwa BUMDes menjalankan baik itu fungsi sosial, artinya berfungsi untuk meningkatkan kesejahteraan warga desa, maupun fungsi komersial. Nah, dalam perkembangannya kemudian dalam konteks fungsi komersial ini pemerintah kemudian merumuskan Undang-Undang Cipta Kerja. Di Undang-Undang Cipta Kerja itu salah satu turunan peraturan pemerintah atau PP-nya, yaitu PP nomor 11 tahun 2021 adalah BUMDes harus berbadan hukum. Nah, bagaimana kemudian BUMDes yang berbadan hukum ini bisa melakukan kerja-kerja profesional dalam bidang unit usaha, tetapi juga mampu menjaga keberlanjutan untuk peningkatan kesejahteraan warga desa. Nah, saya kira malam ini kita akan membahas topik ini, terutama tentu saja dari aspek bagaimana menjamin keberlanjutan akses permodalan BUMDes. Kita punya waktu 90 menit, Bapak Ibu sekalian, yang alhamdulillah hampir semua narasumber sudah hadir melalui aplikasi Zoom Meeting ini. Dan pertama kita akan mendengar langsung nanti dari Ibu Harlina Sulistiorini, Insinyur Harlina Sulistiorini, rekan kita semua. Beliau adalah Direktur Jenderal Pengembangan Ekonomi dan Investasi Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi di Kementerian Desa PDCT. Selamat malam, Assalamualaikum, Bu Dirjen sudah hadir di tengah-tengah kita semua. Narasumber kedua adalah Ketua Umum Perserikatan BUMDes Indonesia. Beliau berasal dari Yogyakarta, Pak Saryanto. Saryanto juga selain pegiat BUMDes, beliau juga memimpin PBI yang terdiri dari para BUMDes-BUMDes yang ada di seluruh Indonesia. Tentu saja beliau akan bercerita bagaimana peluang tantangan BUMDes selama ini, baik yang dulu hanya diatur di Undang-Undang Desa maupun saat ini bagaimana opportunity-nya, peluangnya setelah BUMDes menjadi badan hukum sesuai dengan PP turunan dari Undang-Undang Cipta Kerja. Pembicara ketiga adalah rekan sahabat saya, Pak Agung Heri Susanto, Kepala Desa di Blora. Beliau adalah Sekretaris Jenderal DPP APDESI atau Asosiasi Pemerintah Desa seluruh Indonesia. Tentu saja bicara BUMDes juga butuh dukungan politik, butuh kebijakan politik dari pemerintah desa. Nanti Mas Agung akan cerita di wilayah ini. Nah, yang keempat Pak Dr. Agustin Teras-Narang, pernah menjadi Ketua Komite 1 DPD RI, pernah menjadi Gubernur Kalimantan Tengah 2 periode. Dulu juga beliau banyak inovasi di bidang desa, dan saat ini beliau ada di Komite 1 DPD RI, berasal dari Dapil
Kalimantan Tengah, dan tentu saja Komite 1 salah satu yang membidangi dan melakukan pengawasan terhadap undang-undang desa, termasuk BUMDes. Nanti beliau akan bercerita, menyampaikan kita semua tentang bagaimana masukannya terhadap BUMDes, dan kemudian apa pengawasan-pengawasan yang sudah dilakukan oleh Komite 1 DPD RI terkait pelaksanaan BUMDes selama ini. Dan mungkin mungkin Bapak Ibu kita sudah tahu semua bahwa DPD RI telah menginisiasi pembentukan rancangan undang-undang BUMDes yang saat ini sudah masuk longlist di program legislasi nasional DPR RI. Mungkin ini akan menjadi highlight dari Pak Teras Narang juga. Yang terakhir adalah seorang praktisi teknologi keuangan dan juga praktisi pasar modal, yaitu Mas Saidu Solihin. Saya biasa menyapanya Mas Saidu Solihin. Beliau adalah cukup lama berkecimpung di teknologi finansial atau fintech, juga cukup lama berkecimpung di pasar modal. Nanti mungkin karena kita bicara soal akses permodalan, mungkin beliau akan memberikan sebuah masukan atau bagaimana BUMDes harus bekerja agar akses permodalannya menjadi sustain, menjadi berkelanjutan, sehingga upaya untuk menjadikan BUMDes sebagai fungsi sosial itu juga berjalan seiring bersama. Saya kira sedikit saja mungkin ada best practice ya di Desa Sekapuk Gersik itu cukup menarik. Melalui penyertaan modal dari dana desa itu bisa bisa punya unit usaha, kalau nggak salah ada sekitar 4 unit usaha yang dikembangkan oleh BUMDes di Desa Sekapuk Gersik. Kemudian mampu membagikan dividennya setiap tahun ke hampir 1.000 warga desa di Sekapuk. Nah ini saya kira kalau di Sekapuk saja Gersik bisa berhasil, kenapa di desa lain di seluruh Indonesia ini banyak tantangan yang dihadapi. Misalnya mulai dari tadi yang saya sampaikan, bagaimana menempatkan BUMDes sebagai fungsi sosial dan fungsi komersial. Kemudian juga nanti soal Binwas, pembinaan pengawasan, saya kira ini porsinya Bu Dirjen, nanti kemudian dukungan regulasi, kemudian dukungan politik baik dari pemerintah desa maupun dari BPD, termasuk yang paling penting adalah kapasitas pengelola dan pengurus, kapasitas SDM tentu saja, kapasitas sumber daya manusia dari para pengelola dan pengurus BUMDes, termasuk yang malam ini akan kita perbincangkan soal akses permodalan untuk mengembangkan keberlanjutan BUMDes itu sendiri. Dan kemudian bagaimana, karena kita ketahui setiap tahun prioritas penggunaan dana desa itu memang salah satu prioritasnya adalah untuk membiayai pengembangan BUMDes di masing-masing desa. Baik, saya ke narasumber pertama. Assalamualaikum Bu Dirjen. Bu Harlina. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, salam sehat. Terima kasih sudah hadir di acara Kades Iwan, Bu Dirjen. Sama-sama Mas Iwan. Ya. Silakan Bu Dirjen, langsung apa yang ingin dipaparkan. Baik Mas Iwan, Bapak dan Ibu semua, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senior saya Pak Teras, selamat malam. Pak Yanto, Pak Agung, Mas Saudi, dan tentu Bapak Ibu yang hadir semua malam ini. Sebelumnya, minal aidin wal faidin, mohon maaf lahir batin. Baik, satu tantangan untuk memaparkan apakah BUMDes ini dengan adanya modal bisa berkembang. Nah ini tantangan buat kita semua ya, bukan hanya saya tadi. Baik, saya sedikit merefresh sedikit bahwa seperti kita ketahui dengan jumlah desa yang begitu besar, hampir 75.000, dan itu menjadi amanah kami di Kementerian Desa, yang di dalamnya ada daerah tertinggal, kemudian juga masuk di situ kawasan transmigrasi dan kawasan pedesaan prioritas nasional, yang ini menjadi salah satu poin yang harus kami entaskan berbagai segmen atau kegiatan yang harus kami lakukan. Kemudian dari sini nanti kita akan lebih mendetailkan untuk kebijakan yang sudah dirilis oleh Pak Menteri terkait dengan SDGs. Jadi kenapa ini saya menyampaikan prolog ini agar kita semua bisa satu visi, kenapa Pak Menteri SDGs ini sekarang menjadi salah satu kebijakan yang kita gaungkan, karena memang disitulah kita memungkinkan apabila tujuan-tujuan di dalam SDGs ini tercapai, maka tentu tidak ada masyarakat pedesaan yang akan miskin dan pasti akan terentaskan dari ketertinggalan maupun kemiskinan. Di samping itu juga dengan menambahkan satu goals atau satu tujuan terkait dengan
goals yang ke-18 yaitu kelembagaan desa dinamis dan budaya desa adaptif itu terkait dengan local wisdom sehingga lebih menambah peran dari pemerintah desa untuk tetap eksis atau masyarakat desa tetap eksis sesuai dengan asal-usul desanya. Baik Bapak dan Ibu, terkait dengan BUMDes, ini kami selama 5 tahun kemarin kita sudah mempunyai aplikasi, sudah mempunyai database terkait dengan BUMDes dan kita di tahun-tahun terakhir 2 tahun ini kita sudah ada registrasi BUMDes aplikasinya dan kita sudah mendata per bulan akhir bulan Maret kemarin, akhir bulan April kemarin data yang masuk ke kami terkait dengan BUMDes ini ada sekitar yang sudah terregistrasi online ada 41.847. Nah ini memang kalau kita melihat secara kuantitas cukup besar, tetapi kami belum bisa mendalami sejauh mana peran atau perkembangan dari BUMDes itu. Jadi oleh karena itu kami terkait dengan Undang-Undang Ciptaker dan kemudian juga turunan tadi Pak Iwan sampaikan ada PP 11 dan kami sudah menurunkan lagi Mas Iwan dan Bapak Ibu Permen Desa 3 2021 terkait pendaftaran. Nah ini kami tadi sudah melakukan uji coba untuk registrasi ulang bagi para BUMDes, pengurus BUMDes semua ini, sehingga kami nanti bisa mendata, bahkan kami tiap tahun akan melakukan pemeringkatan. Jadi kita akan ketahui BUMDes mana yang memang berkembang dan BUMDes mana yang stuck atau jalan di tempat. Kemudian selanjutnya kita dari situ juga bisa melihat unit-unit usaha yang sudah dilakukan. Kemudian kalau kita petakan dari Sabang sampai Merauke kita melihat memang mohon maaf nih tempatnya Pak Teras sekarang ini Kalimantan Tengah masih sedikit dibanding mungkin jumlah desanya ya Pak. Mohon maaf mungkin nanti termasuk juga kawasan timur yang lain juga masih sedikit. Tapi kita tidak bisa menjudge apakah ini memang yang meregistrasi karena ini kita lihat dari registrasinya apakah memang ini karena teman-teman pengurus BUMDes belum meregistrasi ataukah memang BUMDes belum ada. Sehingga nanti kita ketika kita melakukan sosialisasi dan membuka aplikasi baru untuk sertifikasi berbadan hukum, kita akan melihat kembali potensi BUMDes-BUMDes yang ada di seluruh Indonesia. Kemudian berikutnya saya ingin sedikit juga meng-highlight terkait strategi pemulihan ekonomi dan penggunaan atau pemanfaatan prioritas dana desa. Ini penting juga kami sampaikan ke Bapak dan Ibu semua karena salah satu poin di dalam prioritas penggunaan dana desa ini adalah revitalisasi untuk BUMDes sesuai dengan kewenangan desa. Nah ini menjadi salah satu modal juga. Jadi nanti kami akan sampaikan sebenarnya banyak sumber yang bisa untuk menguatkan peran atau modal BUMDes. Kemudian selanjutnya kalau kita lihat potensi unit usaha dalam BUMDes sangat beragam. Mulai dari hulunya, mulai dari pemberdayaan atau pengelolaan sumber dayanya, kemudian juga industri pengolahannya, kemudian juga pengembangan jaringan distribusi, layanan jasa keuangan, kemudian pelayanan umum, listrik dan sebagainya, kemudian juga perantara barang, jasa dan kegiatan lain yang memenuhi kelayakan. Bapak dan Ibu, kami melakukan evaluasi sedikit terhadap usaha-usaha BUMDes yang selama ini sudah berkembang dan kami mempunyai beberapa statement atau beberapa kajian bahwa BUMDes ini mempunyai 5 peranan dalam pengembangan perekonomian desa. Tadi seperti yang disampaikan salah satunya dari Bang Iwan tadi adalah terkait dengan BUMDes Sekapuk. Ini kita kategorikan sebagai penyumbang kontribusi PADES yang besar karena memang PADES yang masuk ke PADES, maksudnya keuntungan BUMDes yang masuk ke PADES ini sudah mencapai 1,5 miliar Pak Iwan. Kemudian BUMDes juga bisa menjadi konsolidator produk desa. Jadi BUMDes menampung berbagai produk yang dikembangkan oleh desa, termasuk peternakan susu dan sebagainya. Ini salah satu contoh adalah BUMDes Lojinawi di Jombang. Ini hanya contoh ya Bapak dan Ibu, karena saya tidak mungkin menyebut satu persatu, karena saya yakin Bapak dan Ibu pasti punya juga referensi yang lebih bagus dari ini. Kemudian yang ketiga adalah BUMDes sebagai pengungkit kegiatan ekonomi masyarakat desa. Ini adalah salah satunya yang sudah sering kita dengar adalah Desa Pujon Kidul di Malang.
Kemudian memberikan pelayanan terhadap kebutuhan yang belum diberikan pemerintah. Ini salah satu contoh adalah di Kutai, itu BUMDes Bersinar Desaku. Di sini BUMDesnya ini memenuhi kebutuhan listrik masyarakat desa, sekaligus menjadi sumber penghasilan di desa. Dan yang terakhir, potensi pengembangan BUMDes ini adalah sebagai menjalankan produksi dan peningkatan nilai tambah. Ini salah satu contohnya adalah BUMDes Telang Sakti di Desa Talang Kemuning Kerinci. Ini mengembangkan atau mengolah tanaman manis, kulit manis cinnamon. Bapak dan Ibu yang saya hormati, kita masuk ke dalam regulasi yang sudah membuat BUMDes semakin kuat. Tadi Pak Iwan sudah menyampaikan bahwa BUMDes ini sudah tercover di dalam Undang-Undang Ciptaker dan turunannya adalah di dalam PP 11. Di sini kalau kita melihat di dalam PP 11 ini penguatan BUMDes sudah sangat besar. Mulai dari kegiatan usaha dan unit usaha BUMDesnya, jadi sebagai badan hukum BUMDes ini bisa menjalankan usaha sebagai operating company, berusaha secara langsung ataupun dia bisa menjadi investment company atau induk bagi unit usaha berbadan hukum di bawahnya. Kemudian juga organisasi BUMDes ini dimulai dari terpisah dari pemerintah desa dan kekuatan terbesar ada di musyawarah desa untuk BUMDes atau musyawarah antar desa untuk BUMDesmanya atau BUMDes antar desa. Kemudian terkait modal dan aset BUMDes ini juga kejelasan penyertaan modal, barang dan tanah ini sangat jelas diatur di dalam PP ini. Kemudian tadi seperti yang sudah saya sampaikan, kita juga melakukan pendataan, pembinaan, pengembangan serta pemeringkatan BUMDes. Jadi setiap tahun kami nanti akan melakukan pemeringkatan BUMDes, kita memberikan semacam labeling, sertifikasi, peringkat kepada BUMDes-BUMDes tersebut untuk nantinya kita bisa ketahui juga tiap tahun ini BUMDes ini mengalami peningkatan, stuck ataukah malah menurun. Itu nanti yang mungkin kita akan lakukan fasilitasi pembinaan selanjutnya. Kemudian kalau dilihat lebih detail lagi di PP 11 pasal 117, di situ sudah tertera yang pertama adalah Badan Hukum BUMDes, ini terkait dengan kepastian hukumnya. Kemudian apakah didirikan oleh desa, ini BUMDes, atau didirikan bersama antar desa, ini adalah BUMDes bersama. Kemudian mengembangkan investasi produktivitas, kemudian juga menyediakan jasa pelayanan dan jenis usaha lainnya yang bisa dikelola oleh BUMDes, dan tentu sebesar-besarnya untuk kesejahteraan masyarakat desa. Jadi poin sebagai fungsi sosial dan fungsi komersial itu bisa dipenuhi oleh BUMDes. Dan ini semua tentu tergantung dari kita semua, terutama pengurus BUMDes, aparat desa, dan masyarakat yang ada di garda terdepan dari BUMDes ini. Bapak dan Ibu yang saya hormati, izin untuk lebih detail lagi terkait dengan tema kita malam ini adalah terkait dengan modal. Modal, aset, dan pinjaman ini saya sampaikan dengan harapan kita bisa sama-sama bisa memahami memang BUMDes ini sekarang mempunyai power atau kekuatan yang cukup besar. Kita lihat di PP 11 2021 bab 6 pasal 40 sampai 48 yang diantaranya mengatur tentang kepemilikan, bahwa seluruh atau sebagian besar kepemilikan BUMDes itu atau BUMDes bersama dimiliki oleh desa. Ini perlu kita tekankan. Kemudian untuk BUMDes bersama ini adalah kepemilikannya antar desa. Kemudian terkait dengan aset. Aset dari BUMDes atau BUMDes bersama ini bersumber dari penyertaan modal, bantuan tidak mengikat termasuk hibah, kemudian hasil usaha, pinjaman, dan sumber lain yang sah. Kemudian terkait modal penyertaan modal desa bisa berupa uang, ini bisa berasal dari dana desa seperti tadi sudah di launch oleh Permen, diatur oleh Peraturan Menteri Desa bahwa di antara prioritas penggunaan dana desa bisa dimanfaatkan untuk penguatan modal BUMDes. Kemudian penyertaan modal desa yang berupa tanah dan bangunan ini bisa dimanfaatkan oleh BUMDes dengan skema kerjasama usaha. Sedangkan syarat pinjaman ini bisa dilakukan untuk penggunaan usaha atau pembentukan unit usaha, kemudian jangka pembayaran untuk kurun waktunya tidak melebihi sisa masa jabatan direktur, dalam artian kami ingin menyampaikan di poin di sini adalah bahwa ketika masa jabatan direktur, sang direktur sudah
memperhitungkan, sudah mempertimbangkan ketika mereka mengajukan pinjaman, pada saat itu mereka sudah mempertimbangkan bahwa ketika dia sudah tidak menjabat menjadi direktur, pinjaman tersebut akan bisa terlunasi atau terpenuhi. Kemudian, memiliki laporan keuangan yang sehat paling sedikit 2 tahun berturut-turut dan tidak mengakibatkan perubahan proporsi kepemilikan modal. Itu yang kita atur terkait dengan pinjaman. Kemudian berikutnya terkait dengan kerjasama. Ini kami perlu tekankan juga karena setelah BUMDes mempunyai badan hukum, mempunyai kekuatan modal, sumber daya dan sebagainya, ada aspek yang perlu dikembangkan, yaitu aspek pasar yang mungkin, yang lebih baik dipakai atau dilakukan dengan melakukan kerjasama, baik dengan off-taker, mitra pembangunan, dan sebagainya. Nah, kerjasama ini, bisa dalam pemanfaatan aset desa. Ini kerjasama BUMDes dengan, desa, kemudian, dilarang menjaminkan atas aset desa yang dikerjasamakan, dan ini tentu, sesuai dengan peraturan yang umum berlaku. Kemudian kerjasama non-usaha bisa dilakukan dengan perguruan tinggi, akademisi. Kami di Kementerian Desa ada perguruan tinggi untuk desa atau Pertides, ini anggotanya sudah di atas 100 perguruan tinggi dan mereka semua memang hampir semuanya itu, komitmen untuk ikut membangun, desa terutama pengembangan kelembagaan BUMDes. Kemudian stakeholder-nya itu mulai dari pusat, daerah, desa, dan, semua lembaga yang terkait dengan, desa atau berkomitmen membangun desa. Hal yang menarik lainnya Pak Iwan, Pak Teras, dan Bapak Ibu semua, dengan adanya undang-undang, dengan masuknya BUMDes di dalam Undang-Undang Ciptaker, BUMDes mempunyai badan hukum, itu BUMDes juga, masuk di dalam PP kegiatan-kegiatan, lain yang strategis. Jadi ini saya beri beberapa contoh, misalnya PP nomor 5 tahun 2021 tentang penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko. Nah ini, BUMDes bisa menjadi salah satu pengelola untuk penggunaan sumber daya air. Kemudian BUMDes juga diberikan izin untuk pemanfaatan penggunaan bagian-bagian jalan non-tol maupun tol. Di PP nomor 19 tahun 2021 penyelenggaraan pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum, ini diantaranya adalah BUMDes juga bisa menjadi pengelola pelepasan hak objek pengadaan tanah, kemudian juga bisa menjadi pengelola objek pembangunan untuk kepentingan umum dan proyek strategis nasional maupun non nasional. Kemudian di PP 23 tahun 2021 di dalam penyelenggaraan kehutanan, BUMDes bisa memegang persetujuan penggunaan kawasan hutan. Kemudian juga BUMDes berhak atau mendapatkan izin untuk pengelolaan hasil hutan dan juga pengelolaan kayu bulat menjadi produk kayu gergaji. Kemudian di PP 29 terkait dengan penyelenggaraan bidang perdagangan, BUMDes bisa mengelola pasar desa. Kemudian di PP 30 tahun 2021 bidang lalu lintas angkutan jalan, bahkan ini juga saya surprise juga, BUMDes ternyata bisa sebagai pelaksana uji tipe kendaraan bermotor, kegiatan uji tipe kerjasama penyediaan fasilitas peralatan, tenaga penguji, dan sebagainya. Artinya BUMDes sekarang sudah menjadi satu entitas yang cukup powerful. Pertanyaannya berikutnya, apakah kita semua siap, terutama pengurus BUMDes, untuk menjadi bagian dari undang-undang atau PP yang sudah memberikan keleluasaan buat para pengurus BUMDes atau para BUMDesnya sendiri. Dan ini kami coba merangkum dari apa yang sudah kami sampaikan setelah kita melihat adanya regulasi dan sebagainya. Harapan kami setelah BUMDes mempunyai modal, mempunyai usaha, kemudian kita sudah menjaring kemitraan, harapannya tentu adalah peningkatan performa dari BUMDes tersebut, mulai dari peningkatan usaha, diversifikasi usaha, peningkatan pendapatan, dan tentu kita harus melihat mulai dari kuantitasnya, kualitas, dan kontinuitas. Artinya 3K itulah yang nantinya akan menjadikan BUMDes itu semakin berkembang dan maju. Satu catatan di dalam PP bahwa BUMDes ini tidak akan bisa dibubarkan, dia hanya bisa dibekukan. Jadi artinya Bapak dan Ibu pengurus BUMDes dan aparat desa harus sama-sama bersinergi bagaimana berusaha mengelola, mengembangkan BUMDes tersebut.
Dan terakhir, sebagai catatan saya juga catatan kita semua terkait dengan kebijakan pengembangan investasi ini, bagaimana kita berusaha menarik modal, apakah itu dengan masyarakat setempat, karena memang juga ada pribadi-pribadi di masyarakat pedesaan yang berkenan atau berniat untuk bekerja sama dengan BUMDes, kemudian keterlibatan lembaga keuangan, kemudian juga ada program CSR, dan kemudian kewirausahaan sosial maupun kegiatan-kegiatan lain-lain. Sehingga kami berharap dengan adanya modal yang masuk, tentu akan membuat menumbuh kembangkan BUMDes itu menjadi lebih berkembang, kemudian lebih strategis untuk mengembangkan sumber daya yang ada maupun pengembangan ekonomi di pedesaan. Jadi itu sekilas Pak Iwan, Pak Teras, dan Bapak Ibu semua. Baik. Slide berikutnya hanya contoh-contoh BUMDes, dan saya yakin Bapak dan Ibu lebih paham lah contoh-contohnya ini semua. Demikian Mas Iwan, apa yang bisa saya sampaikan. Nanti kita bisa diskusi lebih lanjut. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada yang kurang berkenan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Harlina. Terima kasih Bu Dirjen Pengembangan Ekonomi dan Investasi Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi di Kemendes. Saya kira ini tadi beliau sudah memberikan sebuah peluang, sebuah tantangan yang mesti dijawab oleh Pak Saryanto, Ketua Umum Perserikatan BUMDes Indonesia. Saya kira tadi awalnya saya hanya menyebut PP 11 tahun 2021, yang salah satu poin pentingnya adalah BUMDes harus berbadan hukum. Tapi tadi Bu Harlina menjelaskan bahwa ada banyak PP yang sesungguhnya BUMDes bisa berperan sangat jauh, sangat baik berperannya. Tadi misalkan PP 23 tahun 2021, PP 19 tahun 2021, yang kesemuanya adalah turunan dari Undang-Undang Cipta Kerja. Menarik memang karena sampai hari ini memang ada sekitar 12.000 desa di seluruh Indonesia yang masih berada di dalam kawasan hutan. Saya kira tadi PP 23 mungkin itu bisa mendorong baik itu BUMDes maupun pemerintah desa ya untuk terlibat lebih aktif dalam pelepasan desa dari kawasan hutan, salah satunya. Nah, apakah BUMDes siap atau tidak? Saya kira monggo Pak Saryanto bisa menjelaskan apa yang tadi sudah disampaikan oleh Bu Harlina yang merepresentasi pemerintah, saya kira di mana payung kebijakan semua sudah disampaikan tadi. Pak Saryanto, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, monggo Pak Ketum, silakan. Saya 10 menit kurang lebih. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bapak Ibu peserta pertemuan pada malam hari ini, khususnya Ibu Dirjen yang saya hormati, selamat malam. Kiranya banyak kesalahan dari saya, mohon dimaafkan, dan termasuk kami mewakili dari teman-teman pengurus BUMDes, mungkin banyak merepotkan Kementerian Desa dan juga TA, juga pendamping, ini mohon dimaafkan. Seperti itulah keadaan BUMDes di seluruh Indonesia karena variasinya di desa berbeda-beda. Bapak Ibu, kami akan menyampaikan secara rinci berurutan agar nanti bisa dipahami semua pihak dalam rangka untuk mematik diskusi pada malam hari ini. Harapan saya di samping kita menanggapi dari apa yang disampaikan Bu Dirjen, ini nanti kita sampaikan agar menjadi bahan untuk diskusi dan pemecahan masalah di waktu-waktu yang akan datang. Sebagai pengantar Bapak Ibu, kita akan mereview, nggak jalan ya? Ya. Kita akan memberikan pengantar Bapak Ibu bahwa kita pahami bersama bahwa BUMDes itu kan badan usaha milik desa. Nah, di mana modalnya itu dimiliki oleh desa dari penyertaan modal. Nah, setelah diberikan penyertaan modal, itu dikelola terpisah, yang mengurusi adalah pengurus. Nah, kalau kita pahami bersama, payung hukum yang pertama kali kita gunakan adalah Undang-Undang Desa Nomor 6 Tahun 2014 di pasal 87. Ada persiapan pendidikan dan usaha, berarti di awalnya itu tidak ada kewajiban, tapi dapat.
Selanjutnya Bapak Ibu, payung hukum yang kedua, ya, kita menggunakan PP 11 tahun 2000. Di Undang-Undang Cipta Kerja tahun 2020 pada pasal 117, ini BUMDes yang selanjutnya disebut Badan Hukum, yang kemarin itu ini menjadi badan usaha saja, tapi di Undang-Undang Cipta Kerja itu sudah dinyatakan sebagai badan hukum. Nah, selanjutnya kalau kita buka pada PP 11 tahun 2021, ada beberapa hal yang perlu kita bahas bersama. Ya, kita bahas bersama. Nah, ada beberapa hal yang penting perubahan. Yang nomor satu adalah bahwa BUMDes itu menjadi badan hukum yang implikasinya yang kita rasakan bersama oleh pengurus BUMDes, itu yang pertama perlu proses pendaftaran ke Kemenkumham untuk dapat diakui sebagai badan hukum. Nah, nampaknya sederhana, itu pendaftaran saja. Tetapi perlu diketahui bahwa adanya proses pendaftaran itu yang sudah ditentukan pada Permendes nomor 3 tahun 2021. Perlu perubahan mendasar PP 11 tahun 2021. Nah, ini sangat Pak Yanto, semakin hilang suaranya Pak Yanto. Ya, lanjut Pak. Dari semua pihak perubahannya itu begitu. Ya, selanjutnya lebih ada kepastian hukum dengan munculnya PP 11 ini, ada kepastian hukum bisa bekerja sama dengan pihak ketiga untuk mengakses permodalan. Yang keempat, bagi BUMDes yang baru berkembang dan memulai untuk berusaha atau baru berdiri, ini PP ini hampir tidak berdampak besar di awal untuk melaksanakan usaha. Nah, yang nomor 5, dengan munculnya PP itu jelas nanti akan meningkatkan pajak pemerintah daerah maupun juga pajak pemerintah pusat. Kenapa? Karena perizinan itu akan lebih lengkap dan perizinan itu mutlak harus ada NPWP. NPWP itu implikasinya kepada perpajakan. Nah, ini yang kami pahami begitu. Yang keenam, akan mampu sebagai payung hukum dan mempermudah untuk mengelola aset potensi yang ada di desa. Kalau kemarin dari kelompok-kelompok wisata, kelompok usaha yang lain itu harus mengurus sendiri-sendiri, maka dengan BUMDes menjadi payung hukum, menjadi badan hukum, ini akan memiliki fungsi untuk memayungi usaha-usaha di desa dan akan masuk menjadi unit usaha BUMDes guna memayungi kelompok-kelompok yang ada di masyarakat desa. Nah, permasalahannya dari itu sampai saat ini berapa daerah yang sudah sikap menanggapi dengan membuat perda agar desa-desa itu bisa segera menindaklanjuti. Nah, ini yang jadi permasalahan di munculnya PP itu menanggapi untuk menjadi badan hukum. Sehingga penemuan saya ini masih banyak daerah yang belum menindaklanjuti membuat perda atau pergubnya. Sehingga di lapangan ini masih sulit untuk diaplikasikan. Nah, selanjutnya Bapak Ibu yang saya hormati, organisasi BUMDes sesuai dengan bab 4 pasal 15 ini kan sekarang yang keputusan tertinggi ada di Musdes. Perubahannya penasehat itu bisa menunjuk tim penasehat, pelaksana operasional itu notabene itu hanya 1 direktur. Jika nanti ada beberapa unit usaha yang memiliki direktur, maka direktur itu menjadi direktur utama. Nah, untuk pengawasnya relatif tidak ada perubahan, ya.
ya, tidak ada perubahan, akan sama saja. Tetapi perubahan yang mendasar di situ adalah bahwa menempatkan Musdes itu di tempat yang paling tinggi, dan juga untuk penasihat bisa membuat tim penasihat, pelaksana operasional ini yang sangat berubah. Nah, implikasi dari perubahan ini adalah nantinya yang kami rasakan sebagai direktur yang saya sudah memegang sejak tahun akhir 2016, maka beban direktur itu akan menjadi sangat berat. Karena pelaksana operasional satu orang. Kalau kemarin kan pelaksana operasional itu ada direktur, ada sekretaris, ada bendara, kepala-kepala unit. Ini akan berubah jadi total. Yang kedua, akan muncul permasalahan mendasar antara tupoksi sekretaris bendahara dengan direktur, karena sekretaris dan bendahara yang pada PP 11 ini akan ditempatkan pada pegawai. Nah, ini akan bergejolak nasional, akan berubah total, dan ini perlu didiskusikan agar tidak terjadi permasalahan seperti itu. Karena realita dalam PP itu menyebutkan begitu. Nah, yang selanjutnya perubahan mendasar terkait kelembagaan itu, ini semua BUMDes akan memulai dari nol. Karena ada perubahan kelembagaan dan juga AD/ART yang baru. Notabene semua akan diatur mulai dari nol kembali. Karena AD/ART-nya dan Perdes-nya baru. Nah, sekarang kalau kita lihat dari aspek perencanaan, sesuai dengan pasal 5, bab 5, pasal 3738, nah, ketegasan kewajiban pelaksana operasional itu yang kita baca adalah itu kewajiban untuk membuat perencanaan menjadi mutlak. Mungkin kemarin temuannya itu banyak BUMDes yang mengerjakan atau melaksanakan usaha itu tanpa program kerja. Mungkin banyak BUMDes yang belum membuat bisnis plan. Maka dalam PP ini ada ketegasan bahwa BUMDes wajib membuat perencanaan yang baik. Di dalamnya itu perencanaan baik dalam bentuk program kerja tahunan, renstra, maupun bisnis plan. Ini lebih bagus. Nah, ini lebih bagus. Nah, termasuk prosedur pengesahan perencanaan itu sudah menjadi jelas. Lagi kalau kemarin kan dia adalah kita akui untuk menyusun perencanaan yang baik. Kita akui itu. Ini kalau kita menyebut lagi Pak Yanto. Terus juga baik program kerja, menyusun rencana usaha, menyusun rencana keuangan, program kerja, ini kita akui secara nasional ini masih banyak yang belum memiliki kemampuan. Nanti rekomendasi akan kita berikan di belakang. Nah, sekarang kalau kita lihat dari aspek permodalan, sesuai apa yang dibahas oleh Ibu Dirjen tadi, sesuai bab 6 pasal 39-40, ini yang kita temukan, seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh desa ini secara tegas. Sudah ada ketegasan. Dan yang kedua, PP itu membuka lebar untuk penyertaan modal baik dari masyarakat perorangan maupun kelompok perorangan atau perusahaan. Tetapi ada batasannya, jangan sampai melebihi saham yang dari penyertaan modal desa. Ini sudah tegas. Nah, yang nomor 3, dengan munculnya PP ini memungkinkan BUMDes untuk menambah modal baik dari pinjaman kepada pihak bank dan atau pihak ketiga. Ini sesuai pasal 48. Ini lebih terbuka. Jadi BUMDes yang benar-benar membutuhkan modal ini sangat dimungkinkan untuk bisa mengakses permodalan. Nah, permasalahan yang muncul kalau kita bahas itu sebenarnya berapa BUMDes sih yang memiliki aset untuk agunan? Nah, ini permasalahan besar, Bu. Permasalahan besar. Kenapa? Karena belum ada satupun lembaga keuangan atau perbankan yang memberikan pinjaman kepada pihak orang
atau pihak lembaga atau perusahaan tanpa jaminan, tanpa agunan. Ini PR besar. Nah, BUMDes saya yang sudah memiliki aset itu cuma kecil. Kita hanya baru mampu untuk membuat pinjaman ini dengan agunan, mungkin motor, mungkin mobil, kan hanya kecil, nggak berdampak apa-apa. Ini Bu, yang menjadi masukan besar kepada Ibu Dirjen agar ada solusinya. Agar ada solusinya. Nah, sekarang yang kelima, kita akan melihat di sisi pertanggungjawaban. Nah, dari PP ini sudah tegas wajib membuat LPJ, di situ ada kewajiban semesteran dan juga ada kewajiban membuat LPJ tahunan. Ini akan lebih baik. Yang kemarin itu masih ada. Saya bilang masih ada BUMDes yang belum membuat LPJ. Terus muatan LPJ juga jelas, alur pertanggungjawaban juga jelas. Nah, permasalahannya kita masih akui lagi, masih banyak pengurus BUMDes yang belum memiliki kemampuan dalam sistem administrasi dan pelaporan. Nah, realitas itu. Nah, maaf, harus saya stop, Pak Yanto. Tinggal sedikit Pak, kita selesaikan. Oh ya, 1 menit ya Pak? 5 menit. Ya. Sekarang pembinaannya sudah jelas. Permasalahan di pembinaan itu belum seluruh pemerintah daerah memiliki kepedulian besar terhadap BUMDes. Nah, sekarang permasalahan ini inti yang akan kita bahas Bapak Ibu, ya. Yang akan kita bahas. Yang satu, realita yang terjadi perlu kita sampaikan agar menjadi diskusi secara baik nantinya dan mungkin dia akan datang. Pengaruh politik lokal desa terhadap kepengurusan dan kebijakan BUMDes itu sungguh luar biasa. Bahkan ada temuan kepala desa itu ganti, maka seluruh perangkat diganti dan seluruh pengurus BUMDes diganti. Nah, ini PR, belum ada perlindungan. Yang kedua, masih banyak kepala desa yang belum memahami atau belum mau tahu akan masalah pentingnya didirikan BUMDes. Ini sebagian kecil. Yang ketiga, masih banyak pemerintah desa yang berat untuk memberikan penyertaan modal BUMDes. Malah ada yang beberapa tahun didirikan, ini 3 tahun didirikan, 2 tahun didirikan, penyertaan modal belum ada. Yang keempat, permasalahannya banyak pengurus BUMDes yang belum fokus untuk mengurusi usaha karena masih banyak yang sampingan. Ini realita. Paruh waktu bahkan itu seminggu sekali atau sebulan datang sekali. Gimana bisa fokus? Ini realita. Yang kelima, banyak pengurus BUMDes yang belum memiliki kapasitas, baik belum pernah pelatihan atau kerap mengikuti pelatihan, bisa jadi materinya tidak cocok sesuai dengan yang dikehendaki oleh desa. Yang terakhir, ini belum fokusnya desa dalam menjalankan BUMDes, berakibat sebagian BUMDes yang telah didirikan menjadi mangkrak karena belum mendapatkan pendampingan langsung dari pemerintah desa. Saya kira itu yang perlu kita sampaikan. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan itu menjadi pematik untuk berdiskusi pada malam hari ini, dan mohon nanti menjadi masukan kepada Bu Dirjen yang akhirnya nanti akan banyak perbaikan-perbaikan dan bisa menjalankan BUMDes ini dengan baik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Saryanto, Ketua Umum Perserikatan BUMDes Indonesia. Saya kira banyak sekali tadi yang beliau sampaikan. Itu sebabnya kami dari Sapedia dan TV Desa mengangkat tema ini adalah bagian pertama. Insya Allah nanti ini akan ada bagian kedua, ketiga, dan seterusnya. Karena memang ada banyak masalah yang harus kita bongkar bersama terkait pengembangan BUMDes ke depannya. Tadi Pak Saryanto sudah sampaikan bahwa keberadaan PP 11 tahun 2021 telah memberikan dampak terhadap perubahan tata kelola BUMDes ke depannya tadi. Dan ternyata ada banyak masalah yang beliau jumpai selama ini. Salah satunya adalah tadi beliau, menurut Pak Saryanto, masih perlu ada kepastian hukum untuk bisa bekerja sama dengan pihak lain terkait akses permodalan. Terkait itu adalah tema yang akan kita bahas malam ini. Bahkan tadi terakhir beliau sampaikan
pengurus BUMDes rentan diintervensi secara politik oleh konteksnya politik lokal desa, mungkin oleh pemenang pilkades atau oleh pemerintah desa. Ini mungkin nanti ini akan dijawab oleh Pak Agung ya, Ketua Sekjen DPP Abdesi. Baik, terima kasih Pak Syarianto. Tahan dulu, nanti kita akan diskusi lagi dengan teman-teman yang menyaksikan di aplikasi melalui Zoom meeting maupun menonton ke kita di YouTube. Saya ke Pak Teras, saya belum melihat ada Pak Agung Heri Susanto, Sekjen DPP Abdesi. Kita coba dari bagaimana perspektif parlemen, DPD RI melihat BUMDes sejauh ini. Selamat malam, Pak Teras Narang. Ya, selamat malam, ya. Mas Iwan. Ya, langsung saja, Pak Teras. Oke, makasih, saya share screen ya. Siap, Pak. Oke, bisa kelihatan? Iya, Pak. Oke, baik, terima kasih. Pertama-tama saya terima kasih Mas Iwan, saya diundang dalam kapasitas sebagai anggota DPD RI pada malam hari ini. Bu Dirjen, selamat malam. Mas Haryanto, kemudian juga Mas Agung dan juga Mas Saidu. Saya mencoba untuk membantu kita semuanya, khususnya tadi Mas Iwan sudah menyampaikan bahwa beberapa waktu yang lalu Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia telah mengajukan rancangan undang-undang yang terkait dengan BUMDes ini. Dan ini tentunya sudah diproses, dan pada tanggal 11 Desember 2020 yang lalu DPD RI telah menerbitkan keputusan yang itu menyangkut mengenai masalah rancangan undang-undang badan usaha milik desa. Dan kemudian rancangan undang-undang milik desa ini telah disampaikan kepada DPR RI dan juga kepada Bapak Presiden, tentunya sebagai rancangan undang-undang yang berasal dari DPD RI secara lengkap dengan disertai naskah akademiknya. Kemudian desa di dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa bukan saja mengakui dan menghormati desa sebagai wadah dan bagian kesatuan dari masyarakat yang berpemerintahan, tentunya dengan hak-hak tradisionalnya. Lebih dari itu, untuk mendorong desa semakin berkembang dan tentunya lebih maju demi menjawab tantangan zaman untuk mentransformasi desa yang tentunya siap dalam sistem kompetisi pasar global. Dan kemudian di dalam pengantar ini juga tiada lain adalah di dalam rangka untuk penguatan desa dengan seluruh potensi ekonominya, dan ini diharapkan akan membantu percepatan tercapainya tujuan bernegara sebagaimana yang kita pahami, yaitu di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 yang antara lain menyatakan untuk mewujudkan kesejahteraan umum. BUMDes diterapkan juga sebagai salah satu pelaku ekonomi dan tentunya diharapkan dapat ikut berperan sebagai penunjang dari pelayanan masyarakat dan tentunya juga pembangunan perekonomian serta kesejahteraan umum, khususnya masyarakat yang ada di desa, tetapi tentu juga di dalam rangka untuk mewujudkan kesejahteraan umum bagi bangsa Indonesia. Kemudian di dalam rancangan undang-undang tentang BUMDes ini, dasar pemikirannya tiada lain adalah antara lain sejauh ini belum ada atau setidak-tidaknya belum banyak lembaga ekonomi kuat yang ada di pedesaan yang berperan sebagai wadah konsolidasi yang tentunya memperkuat sekaligus memfilter masuknya investasi dari luar desa. Selain itu juga belum ditemukan lembaga di level pedesaan yang memfasilitasi penguatan kapasitas sumber daya manusia sebagai pengelola BUMDes yang ada di desa-desa. Tadi juga Mas Yanto juga sudah menjelaskan kepada kita. Kemudian sepanjang kehadiran BUMDes terasa iklim usaha belum kondusif, kemudian keterbatasan informasi, dan kemudian akses pasar tentu, dan kemudian rendahnya produktivitas dalam hal ini teknologi rendah, kemudian keterbatasan modal, kemudian rendahnya jiwa dan semangat kewirausahaan dari masyarakat.
Kemudian juga adanya usaha dilematis yang terkait dengan status badan hukum, tapi tadi Ibu Dirjen sudah membantu kita untuk memberikan penjelasan dengan komprehensif. BUMDesa, kemudian perencanaan BUMDes yang belum berkelanjutan, kemudian berkenaan juga dengan kepailitan dari BUMDes, kehadiran unit usaha yang berbadan hukum, kehadiran pemerintah dalam bentuk fasilitas, pola atau model pemberdayaan, dan juga minimnya sumber daya manusia sebagai pengelola dari BUMDes. Kemudian selain itu belum terpotret dengan utuh faktor-faktor yang menyebabkan keberhasilan BUMDes, yaitu misalnya pertama tertanamnya nilai-nilai kearifan lokal, kemudian kuatnya dukungan masyarakat, pemerintah pusat maupun daerah, dan lembaga swadaya masyarakat atau LSM, kemudian kepemimpinan kepala desa, kemudian berikutnya pemilihan usaha yang tepat dengan berbasis tentunya potensi desa, dan kemudian juga pengelolaan usaha BUMDes. Nah, kemudian kami juga berpandangan bahwa di dalam dasar pemikiran ini dirasakan pula ada suatu persoalan permodalan dari BUMDes dan kemudian peluang keterlibatan atau kerjasama dengan pihak luar desa dalam hal tentunya untuk meningkatkan permodalan untuk BUMDes. Kemudian atas dasar ini Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia telah berinisiatif dalam rangka untuk menyusun dan mengajukan rancangan undang-undang BUMDes. Berikut saya menjelaskan sedikit berkenaan dengan pokok-pokok dari materi rancangan undang-undang BUMDes ini. Pertama, menyangkut mengenai masalah kewenangan. Kewenangan ini tentu meliputi kewenangan dari pemerintah pusat, kemudian pemerintah daerah, provinsi, kemudian juga kabupaten kota, dan terakhir juga pemerintah desa. Tentunya berdasarkan kewenangan yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan dengan tata cara pelaksanaan kewenangan dalam penyelenggaraan BUMDes yang diatur lebih lanjut dalam peraturan pelaksanaannya. Kemudian juga menyangkut kelembagaan, yaitu meliputi prosedur dari pendirian BUMDes yang di dalamnya mengatur tentang perolehan status dan badan hukum dari BUMDes, kemudian organ BUMDes, dan kemudian unit usaha BUMDes. Kemudian unit usaha BUMDes ini juga mengatur tentang pembentukan unit usaha desa, modal unit usaha BUMDes, kemudian penutupan dan pembubaran. Tapi tadi menarik apa yang disampaikan oleh Ibu Dirjen berkenaan dengan masalah yang menyangkut masalah pembubaran ini. Kemudian pengelolaan BUMDes dilaksanakan berdasarkan ADI dan ART serta tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Di samping itu juga di dalam RUU ini ditegaskan bahwa BUMDes menjalankan usaha di bidang ekonomi dan atau pelayanan umum tentunya sesuai dengan potensi daerah. Nah, cakupannya pengaturan pengelolaan BUMDes itu meliputi modal, kerjasama, dan pengembangan BUMDes itu sendiri. Kemudian yang berikutnya berkenaan dengan tata kelola. Tata kelola yaitu pengelolaan BUMDes dilakukan berdasarkan pada prinsip tata kelola perusahaan yang baik, yaitu transparansi ada, kemudian akuntabilitasnya, pertanggungjawaban, kemandirian, dan tentunya juga kewajaran. Nah, di dalam pokok-pokok berikutnya kami juga membicarakan berkenaan dengan fasilitasi, di mana untuk mewujudkan BUMDes dengan pengelolaan berdasarkan tata kelola perusahaan yang baik dan juga pengembangannya. Dan kemudian pemerintah dan Pemda memberikan fasilitas yang dalam ini berbagai bentuk yang tentunya sesuai dengan kewenangannya masing-masing. Kemudian pendampingan BUMDes meliputi bentuk pendampingan BUMDes dan kemudian pendampingan BUMDesa meliputi pendamping dengan perjanjian kerja dan pendampingan mandiri, pendampingan yang dilakukan dengan penyeleksian
dan tersertifikasi. Kemudian berkenaan dengan kepilotan, juga kami ada di dalam rancangan undang-undang tersebut yang mencakup pertanggungjawaban apabila terjadinya kerugian yang dialami oleh BUMDes yang tentunya berdampak pada BUMDes yang akan menjadi pilot. Kemudian berikut berkenaan dengan penggabungan dan pembubaran BUMDes. Pengaturan penggabungan yang tentunya dapat dilakukan dengan peleburan usaha dari BUMDes atau membentuk usaha bersama, dan kemudian pembubaran BUMDes yang berdasarkan tentunya pada keputusan dari masyarakat desa, berakhirnya jangka waktu berdirinya BUMDes yang tentunya ditetapkan dalam anggaran dasar, kemudian penetapan pengadilan, BUMDes pilot, dan kemudian karena ketentuan peraturan perundang-undangan, kemudian pembubaran BUMDes ditetapkan dengan peraturan desa tentang pembubaran BUMDes. Di samping itu juga konsekuensi atau kekayaan dari BUMDes. Kemudian kami ada 14 kerangka usulan dalam rancangan undang-undang BUMDes. Di bab 1 sebagaimana biasanya di dalam undang-undang ada ketentuan umum, dan kemudian di bab 2-nya menyangkut asas dan tujuan. Di situ diuraikan dengan secara jelas apa yang jadi asas dan apa yang menjadi tujuan. Kemudian di dalam bab 3 menyangkut ruang lingkup, bab 4 kewenangan dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah, kemudian juga ke bab 5 menyangkut kelembagaan, dan di bab 6 di dalam rancangan undang-undang ini diatur tentang unit usaha BUMDes, dan kemudian di bab 7-nya mengatur berkenaan dengan pengelolaan dari BUMDes, dan bab 8 berbicara berkenaan dengan tata kelola, bab 9 berbicara berkenaan dengan fasilitasi, bab 10 pendampingan dari BUMDes, kemudian di bab 11 tadi saya sudah sampaikan menyangkut masalah kepilotan, kemudian di bab 12 masalah penggabungan atau pembubaran dari BUMDes, kemudian juga ke bab ke-13 ketentuan peralihan, dan terakhir adalah menyangkut ketentuan penutup. Dan terakhir saya ingin menyampaikan kesimpulan dan saran. Kami berpendapat bahwa rancangan undang-undang BUMDes dengan segala kelebihan dan kekurangannya ini diharapkan akan dapat menjawab berbagai tantangan dari pengembangan BUMDes yang beragam. Selain itu juga adalah selain sebagai badan usaha, diharapkan BUMDes itu dapat menjadi bagian dari penjaga semangat gotong royong masyarakat desa yang tentunya semakin penuh dengan tantangan, dan tentunya di balik itu juga ada peluang. Kemudian kedua, dari dialog bersama dengan masyarakat desa, ini secara khusus saya hanya mengambil di Kalimantan Tengah, mohon maaf Bu Dirjen, selama 1 tahun lebih masyarakat umumnya belum begitu siap, sehingga diperlukan intensitas pendampingan terhadap BUMDes ini. Selain itu juga umumnya masyarakat berharap agar BUMDes dapat bekerja sama dengan BUMN, mungkin sebagai contoh Pertamina, dalam upaya untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka terhadap energi. Ini adalah merupakan suatu indikasi penting yang menurut hemat saya perlu dilihat untuk merestrukturisasi kembali ekonomi desa agar tentunya selaras dengan semangat dari pasal 3 dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 di ayat 2 yang menyatakan bahwa cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara. Kemudian kesimpulan dan saran yang berikutnya yaitu diharapkan bahwa rancangan undang-undang BUMDes ini diharapkan dapat menjadi bagian penting yang paling dekat dengan masyarakat dalam rangka untuk mewujudkan sinergitas pembangunan ekonomi nasional, dan kemudian diharapkan juga untuk mempercepat pembangunan daerah serta masyarakat desa, tentunya dengan masyarakat desa dengan baik. Nah, terlebih di era
revolusi industri 4.0 yang tentunya akan semakin memacu kita untuk membuat elemen ekonomi nasional dapat terkoneksi dengan baik dalam pasar lokal, regional, nasional, dan bahkan juga global. Terakhir, rancangan Undang-Undang BUMDes ini dianggap betul penting di dalam rangka untuk segera ditindaklanjuti. Tentunya ini adalah sebagai bagian dari Prolegnas. Tadi Mas Iwan sudah menyampaikan kepada kita Prolegnas Prioritas 2021. Meski menempati urutan 33 atau terakhir, tapi diharapkan ya Mas Iwan, Bu Dirjen, diharapkan tidak membuatnya ditinggalkan. Dan diharapkan melalui rancangan Undang-Undang BUMDes ini tentunya masyarakat desa akan mendapatkan kepastian hukum, akan mendapatkan keadilan, serta kita juga mengharapkan kemanfaatan yang nyata dari BUMDes. Dan kita harapkan bukan hanya untuk memudahkan kepentingan pemodal semata, tapi lebih dari itu tiada lain adalah untuk kepentingan dari revolusi mental di sektor perekonomian di desa. Saya rasa itu Mas Iwan yang saya bisa sampaikan. Mohon maaf kalau ada hal-hal yang tidak berkenan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan lagi kepada Mas Iwan. Baik, terima kasih. Dr. Agustin Teras Narang, anggota Komite 1 DPD RI. Saya kira tadi beliau cukup banyak sekali, cukup gamblang menjelaskan soal rancangan Undang-Undang BUMDes. Kedengaran, Mas Iwan. Ya. Bisa didengar, Pak? Ya. Yang lain bisa dengar, Pak Yanto atau Bu Dirjen ya? Bisa Oke. Mas. Baik. Saya kira tadi Pak Teras Narang sudah menyampaikan secara gamblang mengenai rancangan Undang-Undang BUMDes yang sudah disiapkan DPD RI dan telah masuk dalam Prolegnas Prioritas tahun 2021 ini di nomor urut 33. Saya kira Pak Teras alumni kamar sebelah DPR RI mungkin bisa melakukan lobby politik agar nomor urut 33 itu bisa masuk paling tidak 10 besar. Saya kira itu. 5 besar ya? 5, iya Pak. Ya, dan tadi saya kira kita semua menyimak bagaimana sesungguhnya rancangan Undang-Undang BUMDes yang Pak Teras Narang sampaikan tadi, salah satu yang melatar belakangi adalah sulitnya akses permodalan. Selain memang tadi RUU ini diharapkan bisa menjawab problematika pengembangan BUMDes yang berjalan lamban sekali dalam kurun 7 tahun terakhir ini. Nah, saya kira ini yang tadi lagi-lagi saya harus katakan bahwa kenapa ini bagian pertama, memang akan ada bagian kedua, karena Pak Teras sudah memantik soal ternyata perlu ada sebuah undang-undang tersendiri mengenai BUMDes. Dan salah satu latar belakangnya adalah sulitnya akses permodalan. Nah, saya ke pembicara terakhir sambil menunggu Pak Agung ya. Saya ke Pak Saidu Solihin. Pak Saidu Solihin, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, saya kira ada hampir semua narasumber tadi, Pak Bu Dirjen, kemudian ada Pak Saryanto juga mempertegas dan mengutip PP 11 bahwa sangat dimungkinkan BUMDes melakukan kerjasama dengan pihak ketiga, terutama dalam konteksnya yang kita bahas malam ini terkait akses permodalan. Tadi baik Pak Teras Narang juga tadi menyampaikan bahkan rancangan undang-undang BUMDesnya salah satunya adalah disusun karena sulitnya akses permodalan selama ini. Nah, sebagai seorang praktisi keuangan pasar modal yang pernah menjabat direktur di Dana Reksa Sekuritas di Garuda Capital, bagaimana Pak Saidu bisa menjelaskan ke kita semua nih tentang peluang-peluangnya ke depan? Silakan Pak Saidu. Baik Pak Iwan, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Malam, Ibu Dirjen, Ibu Insinyur Harlina, Pak Ketum, Pak Saryanto, Pak Agung belum hadir ya. Pak Terang nih abang kami, Pak Teras Narang, dan Pak Iwan ya, dan teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini menarik sekali nih, dengan tema kita BUMDes berbadan hukum, akses pemodalan jadi mudah, tanda tanya. Artinya, apakah akan menjadi mudah ataukah tidak? Itu pertanyaannya. Tadi sudah dijelaskan baik oleh Ibu Dirjen, oleh Ketum, maupun oleh Pak Teras Narang. Itu menarik sekali bahwa akan ada RUU BUMDes, dan itu
diatur secara detail sekali. Dari mulai sampai ke pembubaran BUMDes tersebut. Nah, sebetulnya ketika kita berbicara modal atau permodalan, itu yang menarik adalah kadang kita berpikir bahwa modal itu dari bank atau dari pinjaman. Padahal itu berbeda ketika kita berbicara modal. Karena kalau dalam akuntansi itu modal pinjaman itu wajib dikembalikan, sementara modal itu tidak wajib dikembalikan karena dia masuk menjadi bagian daripada kepemilikan dalam suatu usaha. Nah, kebetulan kita di pasar modal, khususnya teman-teman dari Otoritas Jasa Keuangan, itu beberapa tahun terakhir ini kita melihat bahwa UKM itu adalah sebagai tulang punggung yang luar biasa untuk ekonomi Indonesia, khususnya di masa krisis. Balik lagi, UKM ini mereka sama permasalahannya seperti BUMDes juga, bahwa mereka selalu terkendala dengan yang namanya modal. Mereka tidak punya akses terhadap permodalan. Kenapa? Karena mereka berpikir bahwa modal itu adalah pinjaman dari bank. Padahal itu adalah bridging. Bridging itu hanya jembatan sementara yang harus dikembalikan, kita akan mendapatkan keuntungan yang setelah terkumpul keuntungan itu, kita bisa lepas daripada pinjaman itu sendiri. Yang menarik adalah dari judul ini, BUMDes berbadan hukum, akses permodalan jadi mudah, jawabannya adalah iya, pasti akan menjadi lebih mudah dibanding jika tidak berbadan hukum. Karena pertanggungjawabannya menjadi jelas, yaitu pengurus daripada pemilik, pengurus, komisaris ataupun manajemen daripada badan usaha tersebut. Yang menarik adalah semua usaha itu hukumnya. Maaf Pak Saidu, makalah lagi ditampilkan ya Pak. Baik. Ya. Sebelum masuk ke makalah, semua badan usaha itu pada akhirnya mereka harus sustain dan harus menghasilkan yang namanya profit. Jadi prinsipnya adalah harus sustain, punya masa depan, dan harus punya keuntungan. Yang menarik, BUMN, BUMD maupun BUMDes itu punya dua fungsi. Yang pertama adalah sebagai fungsi sosial. Yang kedua adalah dia tetap harus mendapatkan untung. Nah, sehingga menjadi menarik bahwa gimana caranya supaya mereka bisa menjadi sustain. Tentunya mereka harus dibuka akses permodalannya. Nah, ketika berbicara akses permodalannya itu banyak sekali. Satu, tadi kita bisa lewat pinjaman, baik kepada bank atau pihak ketiga, ataupun kepada masyarakat lewat pasar modal, ataupun kita mencari investor, yang biasa kita sebut dengan strategic investor, ataupun mencari investor dari pasar modal, yang kita sebut dengan go public. Tapi untuk go public itu dibutuhkan suatu persyaratan-persyaratan yang cukup berat. Nah, khusus untuk UKM, dan saya lihat BUMDes bisa masuk ke dalam ini, OJK memberikan solusi lewat pembiayaan dengan securities crowdfunding, atau sebelumnya disebut dengan equity crowdfunding. Artinya penyertaan modal dengan menggunakan fintech atau teknologi, financial technology. Kalau kita kenal saat ini pinjol atau peer-to-peer lending kita sebutnya, itu adalah tetap dia sifatnya adalah pinjaman. Sifatnya yang harus dikembalikan sehingga dia hanya bisa menjadi bridging. Tidak bisa menjadi akumulasi modal. Sehingga ada terobosan baru dari otoritas pasar modal, OJK. Mereka mengeluarkan aturan yang namanya SCF atau Securities Crowdfunding, dan ini adalah akan menjadi suatu potensi yang luar biasa untuk teman-teman desa, khususnya dalam pengembangan BUMDes yang ada di masing-masing desa. Menarik juga ketika kita berbicara
peluangnya cukup luas. Kita ketika berbicara keterbatasan, salah satu yang utama adalah permodalan, yang lainnya adalah masalah daripada skill pengelolaan badan usaha. Apalagi tadi Ketum Srianto bilang bahwa suka disambi dalam pengelolaan badan usaha desa tersebut. Padahal yang namanya usaha itu biasanya ada proses transformasi dari satu titik, katakanlah dari mikro belum berbadan hukum, dia naik menjadi kecil berbadan hukum, naik kelas lagi menjadi menengah, dan pada ujungnya harus menjadi usaha yang besar, walaupun itu dimulai dari desa, karena kekuatan ekonomi Indonesia jujur adanya di daerah. Walaupun perputaran uangnya adanya di kota ya, agak berbeda. Jadi teman-teman yang di kota harusnya bisa jadi investor. Nah, ketika berbicara securities crowdfunding itu bisa dua yang diterbitkan. Satu adalah kita bisa meminjam dana dari investor publik. Yang kedua, kita bisa menerbitkan saham baru, gitu kan, yang dijual kepada publik. Tapi ada aturannya. Aturannya sudah diatur dalam POJK 57 yang diperbaharui di POJK nomor, saya lupa nomornya, nomor 14 kalau saya nggak salah. Nomor 57 tahun 2020. Nah, sehingga ini adalah menjadi peluang yang luar biasa untuk mencari darah baru atau mencari modal, karena pada intinya usaha kita bisa berjalan jika darahnya ada atau modalnya atau cash flow-nya bisa berputar. Apakah dari modal kita sendiri ataukah dari modal rame-rame. Sehingga akan menarik bahwa permodalan sebetulnya ketika larinya ke pasar modal lewat securities crowdfunding, itu banyak sekali investor-investor yang punya dana lebih untuk diinvestasikan kepada usaha-usaha yang berprospek. Dari kecil menjadi menengah, dari menengah menjadi besar. Yang pada akhirnya mereka berharap peningkatan nilai tersebut mereka bisa mendapatkan manfaat dari kenaikan nilai tersebut, yang mereka bisa uangkan dengan penjualan sahamnya, sehingga pada akhirnya usaha-usaha itu diminta exit strateginya dalam bentuk go public di Bursa Efek Indonesia. Kita start dari kecil menjadi menengah atau dari mikro menjadi kecil, itu salah satunya bisa melalui securities crowdfunding. Itu bahannya ada di Pak Iwan, nanti bisa di-sharing ke teman-teman ya. Tapi untuk mendapatkan pendanaan harus ada beberapa konsekuensinya. Yang pertama adalah kita akan berbagi kepemilikan. Tapi untungnya hanya maksimal sebesar-besarnya hanya 30% yang di-sharing. Jadi 70% adalah akan menjadi tetap pemilik lama. Pak Iwan hilang intinya sharingnya. Oke, Mas Selamat atau ya? Oke. Oke. Tapi ada juga bahwa karena dia adalah mendapat modal dari masyarakat, dari publik, dia punya konsekuensi juga. Dia harus memiliki kewajiban untuk menyampaikan laporan keuangan kepada investornya, khususnya dalam platform securities crowdfunding. Kalau saham itu dalam bentuk tahunan, kalau surat utang atau syariah ya, itu 3 bulanan yang wajib. Dan dia harus berbadan hukum. Nah, sehingga dengan judul hari ini, apakah dengan BUMDes berbadan hukum akan membuka akses terhadap permodalan? Jawabannya iya, pasti. Sepanjang dia memiliki prospek usahanya, manajemennya memiliki komitmen yang kuat untuk memajukan usahanya, ya. Yang ketiga, ada aturan, ada konsekuensi yang mereka bisa pahami. Dan dalam pengelolaannya, seperti Pak Teras bilang tadi,
harus mengacu pada prinsip-prinsip good corporate government atau tata kelola usaha yang baik dan benar, transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, independensi dan kewajaran. Nah, ini adalah aturan-aturan untuk membuat. Jadi sebetulnya teman-teman di BUMDes itu bisa membuat suatu platform untuk memudahkan usaha-usaha atau badan-badan usaha desa untuk mendapatkan akses permodalan. Tapi kalaupun tidak, bisa ikut ke yang sudah ada. Saat ini OJK sudah memberikan 5 usaha securities crowdfunding yang bisa berusaha, walaupun masih ada 30 lebih yang dalam proses pengajuan izin kepada OJK. Salah satunya adalah SCF kami. Dan mungkin kami akan membantu untuk mencarikan modal ke teman-teman yang ada di BUMDes, tentunya dengan kolaborasi dengan teman-teman semua. Next, ini bisa kita lewatin yang apa? Yang ini, yang screen yang ini, ya. Pemodal itu banyak sekali. Mereka adalah yang punya dana. Penerbit itu adalah yang punya usaha, dalam hal ini adalah BUMDes. Sehingga pemegang sahamnya tidak boleh lebih dari 300 pihak dan jumlah modal di setornya tidak boleh lebih dari 30 miliar. Next. Ini kalau kita bayangkan apa sih sebetulnya platform daripada securities crowdfunding ini, atau untuk teman-teman BUMDes untuk mencari modal itu sama seperti marketplace, di mana ada penjual, which is ini adalah BUMDes tadi, ya. Ada lagi pembeli, which is ini adalah pemodal yang jumlahnya luar biasa dengan kekuatan dana. Ketika crowd atau rame-rame itu menjadi besar sekali. Dan aturan OJK bahwa satu usaha itu bisa dikasih modal jika sesuai, jika persyaratannya sesuai, itu bisa maksimal 10 miliar. Artinya tentunya dengan ada modal baru masuk ke dalam suatu usaha sebesar maksimal 10 miliar, tentunya proses daripada usaha yang ada di desa akan menjadi lebih mudah. Lebih mudah sehingga dalam menghasilkan keuntungan yang menjadi besar, dan setelah dia menjadi besar, dia bisa pindah menjadi kelas menengah, bisa tidak lewat platform SCF, tapi bisa melalui GoPublic, karena di Bursa Efek atau GoPublic itu ada papan pengembangan namanya, itu untuk usaha-usaha kecil dan menengah. Sepanjang dia sesuai dengan aturannya. Aturannya apa? Ya dia harus berbadan hukum. Karena ketika tidak berbadan hukum, itu agak susah pertanggungjawaban daripada usaha-usaha tersebut. Bisa next ke lanjutnya. Ini bisa kita lanjutin karena ini adalah yang terkait, ya, yang terkait. Gitu, yang terkait daripada penerbitan, ada custodian, ada notaris. Next, kita bisa next. Nah, usaha-usaha yang bisa diterbitkan tadi ada di situ bahwa mayoritas adalah usaha kecil, sehingga kalau saya lihat tadi penjelasan Ibu Dirjen bahwa banyak sekali BUMDes yang sebetulnya masuk dalam kategori untuk dibiayai melalui securities crowdfunding ataupun dari publik lewat media SCF, securities crowdfunding. Dan OJK sudah mengeluarkan aturannya. Ada pertanian, ada pertambangan, industri dasar, aneka industri, konsumsi, ada barang konsumsi, properti, infrastruktur, keuangan, perdagangan, jasa, dan investasi. Itu untuk mencari permodalan. Jadi kita mesti bedakan, ya. Pinjaman dengan modal itu beda. Yang kita bahas adalah modal. Kalau dalam buku neraca itu modal itu selalu ada di bagian kanan bawah kira-kira. Kalau utang itu ada di kanan atas, ya. Utang tambah modal itu menjadi aset. Nah, tujuan daripada usaha itu adalah selalu meningkatkan aset atau nilai daripada aset yang pada akhirnya nilainya berkembang untuk kepentingan pemilik atau pemegang
saham. Yang ujungnya dalam hal ini BUMDes adalah fungsi sosialnya akan jalan untuk mensejahterakan masyarakat desa. Tentunya dari keuntungan, dari CSR yang dilakukan, ataupun dari fasilitasi karena punya permodalan yang cukup kuat untuk menjalankan usaha-usaha yang sesuai dengan tugasnya, yaitu ada fungsi sosial dan ada fungsi menjadi profit center. Tapi mesti kita ingat yang namanya usaha itu nomor satu dia harus profit. Karena ketika dia tidak profit, udah pasti akan tutup, akan bangkrut atau akan bubar. Jadi dia harus profit dulu hukumnya, baru bisa mensejahterakan masyarakat desa dalam hal ini. Ini statistik aja bahwa UMKM kita sedemikian dahsyatnya, bahkan beberapa krisis kita ditopang oleh UMKM, penyerapan tenaga kerjanya juga luar biasa. Pak Iwan, rasanya sedikit itu ya. Nah, kalau ininya bisa di-sharing ke teman-teman, mungkin lebih enak nanti di tanya jawab. Ya. Balik lagi bahwa suatu usaha itu bisa jalan kalau darahnya ada. Darahnya itu apa? Cash flow. Cash flow itu datangnya dari mana? Dari dua, yaitu hutang dan modal. Kalau dari hibah atau dari yang lain, itu ada tambahan plusnya. Ya, dari CSR itu adalah tambahan plusnya. Tapi kita mesti menyadari dan teman-teman semua sebagai badan usaha khususnya milik desa, gitu kan, yang paling penting adalah jaga cash flow-nya. Dan paling gampang adalah cari modal, karena modal itu tidak harus dikembalikan. Kalau untung dibagi, kalau rugi ya tidak ada dividen yang bisa kita bagi. Artinya paling aman adalah itu. Kalau pinjaman itu hanya jembatan, karena pinjaman itu harus dikembalikan. Hanya jembatan modal awal. Artinya pinjaman lah yang harus diganti dengan modal sendiri atau akumulasi modal. Rasanya itu Pak Iwan. Baik. Terima kasih. Terima kasih Pak Saidu Solihin, praktisi keuangan dan pasar modal. Bapak Ibu sekalian, saya kira tadi sudah disebut apa yang disebut oleh Pak Saidu adalah securities crowdfunding, adalah sebuah model penyertaan modal. Ini penyertaan modal, jika kita dapat keuntungan bisa kita bagi bersama. Dan ini bukan pinjaman, tapi sebuah model penyertaan modal yang bisa dilakukan oleh mengundang para investor. Tadi Pak Saidu sudah sampaikan, biasanya memang dengan model securities crowdfunding ini banyak menarik, mengundang minat dari para investor untuk bergabung. Dan ini saya kira peluang bagi BUMDes ke depan yang tadi sesungguhnya sudah banyak payung kebijakan yang tadi sudah dipaparkan baik oleh Bu Dirjen maupun Pak Teras Narang dan Pak Saryanto. Sayang sekali kita ada di penghujung diskusi ini. Pak Agung juga belum bergabung sampai saat ini. Tapi yang jelas tadi saya kira Bapak Ibu sekalian sudah mendapatkan banyak perspektif, informasi dari keempat narasumber tentang bagaimana akses permodalan BUMDes ke depannya yang tadi sudah disampaikan oleh keempat narasumber. Saya mohon maaf tidak bisa membuka sesi pertanyaan, terutama bagi teman-teman yang bergabung di Zoom meeting, dan mungkin ada juga yang sudah mengirim pertanyaan tertulis melalui yang menyaksikan kami melalui YouTube channel TV Desa. Sayang sekali tidak bisa kami bacakan. Saya dengan waktu 2 menit ini saya berikan closing statement masing-masing 1 menit. Mohon maaf ke Bu Dirjen dan ke Pak Teras Narang untuk memberikan closing statement-nya. Bu Dirjen, silakan. Oke, baik. Terima kasih Mas Iwan. Terima kasih Pak Teras Narang, Bapak dan Ibu semua. Izinkan kami selaku Wakil Pemerintah berterima kasih kepada Pak Teras Narang yang sudah menginisiasi Undang-Undang RUU BUMDes, Pak. Tapi izinkan juga kami dan teman-teman mengimplementasikan apa regulasi yang sudah ada sehingga nanti kita bisa melihat mana kelemahan, mana kekurangan seperti tadi yang telah disampaikan Pak Saryanto. Mungkin itu saja dan saya mengajak semua stakeholder yang ada di sini, teman-teman semua untuk bisa tetap mengembangkan BUMDes. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Dirjen. Pak Teras Narang, Iya. Silakan Pak closing statement-nya. Iya, terima kasih. Waduh, Bu Dirjen udah nembak dulu. Iya, jadi artinya apa yang saya sampaikan dan apa yang kita diskusikan pada malam hari ini tiada lain adalah semangatnya untuk memperkuat keberadaan dari BUMDes, dan kita harapkan BUMDes yang ada di 74.000 lebih desa
di negara kita ini betul-betul mampu untuk secara profesional mengembangkan BUMDes-nya, dan ini kita harapkan adalah menjadi aset dari bangsa dan negara kita. Jadi kerjasama, Bu Dirjen, adalah menjadi kata penting, kolaborasi. Jadi apa yang sudah dilakukan oleh Ibu Dirjen bersama Pak Menteri dan jajarannya itu adalah menjadi bagian dalam pengayaan bagi kita membuat BUMDes ini lebih baik lagi. Terima kasih Mas Iwan, terima kasih semuanya. Baik, terima kasih Pak Tresnarang. Terima kasih kepada seluruh narasumber, keempat narasumber yang sudah hadir. Ini adalah diskusi kita bagian pertama mengenai BUMDes. Insya Allah nanti akan ada bagian kedua. Saya yakin banyak pertanyaan yang sudah dikirimkan secara tertulis dan juga melalui WA yang ingin bertanya melalui langsung ke keempat narasumber, tapi sayang sekali kita punya keterbatasan waktu di TV Desa. Kita akan ketemu lagi dalam diskusi Kades Iwan atau kajian Desa bareng Iwan berikutnya. Tentu saja masih membahas BUMDes untuk di bagian kedua pada Selasa yang akan datang. Terima kasih seluruh hadirin Bapak Ibu peserta yang di Zoom meeting dan lihat kami di YouTube channel. Selamat malam, salam sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Acara ini didukung oleh Desa WiFi, Tol Langit Desa Indonesia.